Anak-anak, tahukah kalian apakah agama itu? Salah seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah agama itu? Beliau menjawab, akhlak yang baik. H.R. Bukhari. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa kesalahan seseorang dapat diamati dari perilaku sehari-hari. Semakin salah seseorang, seyogianya semakin baik pula akhlaknya. Kalian masih ingat bukan bahwa Rasulullah memiliki sifat yang baik? Rasulullah adalah teladan dan contoh paling sempurna bagi kita. Beliau selalu berucap dan bertindak benar atau shidik, menyampaikan kebenaran atau tabligh, terpercaya atau amanah, dan cerdas fatonah. Anak yang saleh adalah anak yang selalu meneladani dan mencontoh akhlak Rasulullah SAW. Jadi jelas ya, anak saleh selalu berperilaku baik. Kali ini kita akan belajar tentang perilaku baik yang patut dimiliki, yaitu menyebarkan salam dan senang menolong orang lain. Kita juga akan belajar tentang perilaku buruk yang patut dihindari, yaitu ciri-ciri munafik. Bacalah kisah berikut. Jabir bin Abdullah mengisahkan bahwa setelah dia memeluk Islam, Nabi Muhammad SAW selalu menyambut kedatangannya dan selalu menyapanya sambil tersenyum. Abdullah bin Haris pun mengisahkan bahwa dia belum pernah melihat orang yang lebih sopan daripada Nabi SAW. Rasulullah selalu mendahului menyapa. Rasulullah menyampaikan salam ketika bertemu dengan siapapun, laki-laki, perempuan, atau anak-anak. Jika seseorang ingin berbicara dengannya, Nabi SAW tidak pernah berpaling dari orang itu hingga orang itu pergi. Setiap kali berjabatan tangan dengan siapapun, Nabi tidak pernah melepaskan tangan orang itu hingga orang itu sendiri melepaskannya. Menyampaikan salam termasuk perilaku yang terbaik. Dikisahkan seseorang bertanya kepada Rasulullah, mana ajaran Islam yang terbaik? Rasulullah SAW menjawab, memberi makan kepada fakir miskin dan memberi salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang belum engkau kenal. H.R. Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr R.A. Anak-anak, tahukah kalian apakah salam itu? Salam artinya damai. Salam juga berarti pertanyaan hormat, tabik, atau ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana ucapan salam itu? Kapan ucapan salam disampaikan? Bagaimana jawaban salam? Siapa yang lebih dahulu mengucapkan salam? Ucapan salam yang lengkap yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, semoga keselamatan, kasih sayang, dan keberkahan Allah tercurah kepada kalian.
Salam disampaikan ketika bertemu. Salam diucapkan ketika hendak berpamitan atau berpisah. Salam diucapkan ketika masuk rumah. Salam diucapkan ketika hendak bertamu ke rumah orang lain. Salam diucapkan juga ketika memulai menelepon. Orang yang mendengar ucapan salam hendaknya menjawab dengan ucapan serupa. Berikut jawaban salam yang lengkap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, semoga keselamatan, kasih sayang, dan keberkahan Allah tercurah juga kepada kalian. Jika mendengar ucapan salam, maka kita wajib menjawab. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Terjemah, apabila kamu dihormati dengan satu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. Quran Surat An-Nisa ayat 86. Lalu, siapa yang lebih dahulu menyampaikan salam? Dari kisah di atas, kita menjadi tahu bahwa Rasulullah mendahului menyapa dan menyampaikan salam ketika bertemu dengan siapapun, laki-laki, perempuan, atau anak-anak. Menurut Rasul, orang yang memulai salam adalah orang yang paling utama di sisi Allah. Rasulullah SAW juga mengajarkan, hendaklah orang yang berkendaraan memberi salam kepada orang yang berjalan kaki. Orang yang berjalan kaki memberi salam kepada orang yang duduk. Kelompok orang yang sedikit memberi salam kepada kelompok yang banyak, dan kelompok orang yang muda memberi salam kepada kelompok orang yang tua. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah R.A. Bagaimana kesan kalian dengan ajaran Islam tentang salam? Indah bukan? Anak-anak, Rasulullah juga mengajarkan, maukah kalian aku tunjukkan suatu perbuatan? Jika kalian melakukannya, maka kalian akan saling mencintai. Sebarkanlah salam di antara kalian. Bagaimana menyebarkan salam dapat menjadikan kita saling menyayangi? Salam berarti ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berarti penghormatan atau tabik. Salam juga berarti damai. Ketika mengucapkan Assalamualaikum di dalam benak, kita juga berkata, saya menjaga keselamatanmu. Maka kamu juga harus menjaga keselamatanku. Mari kita menjaga perdamaian. Menyampaikan salam hukumnya sunnah. Jika mendengar ucapan salam, maka kita wajib menjawabnya. Berarti, jika saya mengajak damai, maka kalian wajib menjaga damai juga. Atau, jika kalian mengajakku damai, maka saya wajib menjaga damai juga. Negara kita adalah negara yang beragam suku, bahasa, dan agama. Walaupun berbeda-beda, kita tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu Indonesia yang aman dan damai. Kita wajib menjaga negara kita agar tetap aman dan damai.
Anak-anak, kalian telah belajar tentang pentingnya salam. Menyebarkan salam menjadikan kita saling menyayangi. Apalagi perilaku yang dapat menjadikan kita saling menyayangi. Amati gambar berikut. Gambar 8,4. Menolong teman yang jatuh. Gambar 8,5. Menolong korban bencana banjir. Gambar 8,6. Bekerja sama ketika ulangan. Apakah itu benar? Berilah komentar gambar tersebut dalam aktivitas tersebut. Bacalah kisah berikut. Nabi Muhammad SAW berpesan kepada istrinya, Sayyidah Aisyah RA. Wahai Aisyah, jangan pernah menolak siapapun yang membutuhkan sesuatu dan membiarkannya pergi dengan tangan kosong, meninggalkan pintu rumahmu. Berikanlah sesuatu meskipun yang dapat kuberikan hanyalah separuh buah kurma. Aisyah, cintailah orang-orang miskin, bawalah mereka ke dekatmu. Allah akan membawamu dekat dengannya di hari kebangkitan. Di saat lain, Nabi SAW mendatangi rumah seorang Yahudi untuk menjenguk anaknya yang sedang sakit. Padahal orang Yahudi itu amat membenci Nabi. Anak-anak, kita senang jika memiliki sahabat. Jika kita hidup bertetangga, kita juga berada di tengah masyarakat. Seyogyanya kita hidup saling menolong. Rasulullah SAW memberikan teladan dan contoh. Beliau selalu membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Beliau juga menjenguk anak tetangganya yang sakit, padahal tetangganya itu berbeda agama dan sangat membenci Nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kita untuk saling menolong. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk saling menolong dalam kebaikan dan takwa. Saling menolong dalam kebaikan berarti saling menolong dalam melakukan yang diperintahkan Allah. Saling menolong dalam takwa berarti saling menolong untuk takut kepada larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk saling menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.